Halo teman-teman, pernah gak sih kalian kepikiran gimana caranya kita bisa ngobrol sama teman yang jauh, cari tugas sekolah di internet, atau pesan makanan dari HP tanpa harus keluar rumah? Nah, semua itu bisa terjadi berkat jaringan komputer. Tanpa kita sadari, hal-hal yang kita lakukan setiap hari ternyata berhubungan langsung sama materi pelajaran kita di sekolah loh, khususnya tentang memahami proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pertama, tujuan pembelajaran dalam jaringan komputer di kehidupan sehari-hari yaitu mempermudah cara komunikasi. Salah satu manfaat paling jelas dari jaringan adalah kemampuannya untuk mempermudah cara komunikasi kita. Bayangkan dulu, jika ingin mengobrol dengan teman yang jauh, kita harus menelpon melalui telepon rumah dengan biaya yang mahal atau mengirim SMS yang dibatasi karakter. Sekarang, berkat adanya jaringan internet, kita bisa menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp, kita bisa mengirim pesan teks, video, foto, bahkan melakukan panggilan suara atau video secara gratis, selama ada kuota internet ataupun wifi. Ini benar-benar membuat kita lebih mudah untuk terhubung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tanpa terhalang jarak dan biaya komunikasi yang mahal. Tujuan pembelajaran kedua yaitu memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Jaringan juga berperan besar dalam memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Dulu, untuk mencari informasi atau hiburan, kita mungkin harus membeli koran, majalah, atau menonton TV sesuai jadwal. Kini, dengan adanya YouTube atau TikTok, kita bisa menonton berbagai video, mulai dari tutorial pelajaran, berita terkini, hingga konten hiburan kapan saja yang kita mau. Bahkan, ketika kita mencari jawaban untuk tugas sekolah atau informasi tentang hobi, kita mengandalkan Google Search yang bekerja dengan menjelajahi jutaan website di seluruh jaringan internet untuk menyajikan informasi yang relevan kepada kita. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah manajemen data. Jaringan sangat membantu dalam manajemen data, yaitu cara kita menyimpan, mengatur, dan mengakses informasi. Pernahkah kalian menyimpan tugas atau foto di Google Drive atau OneDrive? Itu adalah contoh langsung dari manajemen data berbasis jaringan. Data kita tidak hanya tersimpan di satu perangkat, misalnya laptop, melainkan di server awan atau cloud yang terhubung ke internet. Artinya, kita bisa mengakses data tersebut dari HP, laptop di sekolah, atau komputer di warnet sekalipun, asalkan ada koneksi internet. Ini jauh lebih praktis daripada harus selalu membawa flash disk kemana-mana, dan mempermudah kita untuk berbagi data dengan teman ataupun guru. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah sistem informasi manajemen. Dalam konteks yang sedikit lebih formal seperti di sekolah, jaringan mendukung sistem informasi manajemen. Sebagai contoh, bayangkan sistem absensi online yang mungkin digunakan di sekolah kita ketika kita menempelkan kartu siswa atau menggunakan sidik jari untuk absensi, data kehadiran kita secara otomatis tercatat dan tersimpan di server sekolah melalui jaringan. Guru dan manajemen sekolah dapat dengan mudah melihat rekap absensi kapan saja tanpa harus memeriksa daftar kertas satu persatu. Ini adalah contoh bagaimana jaringan membantu sekolah mengelola data penting secara efisien. Adapun tujuan pembelajaran yang kelima adalah Customer Relationship Management ataupun CRM. Meskipun istilah CRM terdengar formal dan biasanya untuk perusahaan besar, konsepnya bisa kita lihat dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan jaringan. Misalnya ketika kita menggunakan aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood ataupun GrabFood. Semua riwayat pesanan kita, alamat pengiriman, dan bahkan makanan favorit kita tersimpan dalam sistem aplikasi yang terhubung melalui jaringan. Jika suatu saat kita punya masalah ataupun pertanyaan, customer service aplikasi tersebut dapat dengan cepat melihat semua data kita untuk memberikan bantuan yang relevan. Ini menunjukkan bagaimana jaringan mempermudah perusahaan untuk memahami dan melayani pelanggan, yaitu kita dengan lebih baik. Dan tujuan pembelajaran terakhir dari materi memahami proses bisnis bidang teknik komputer dan telekomunikasi, yaitu aktivitas bisnis selama 24 jam. Salah satu dampak terbesar jaringan adalah memungkinkan aktivitas bisnis berjalan selama 24 jam. Dulu, jika kita ingin membeli sesuatu, kita harus pergi ke toko fisik yang punya jam operasional terbatas. Sekarang, kita bisa berbelanja kapan saja, siang atau malam, bahkan di tengah malam, melalui toko online seperti Shopee atau Tokopedia.
Platform toko online tersebut beroperasi di atas jaringan internet dan server mereka aktif non-stop. Demikian juga dengan layanan streaming musik seperti Spotify, kita bisa mendengarkan lagu favorit kapan saja tanpa harus menunggu toko musik buka. Semua ini dimungkinkan karena jaringan komputer yang tidak pernah tidur, memungkinkan bisnis untuk terus melayani pelanggannya tanpa henti. Nah, sekarang kalian tahu kan, ternyata pelajaran yang kita anggap teknis banget ini sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu kalian buka YouTube, kirim chat, atau belanja online, itu semua contoh nyata dari bagaimana jaringan komputer mendukung proses bisnis dan komunikasi modern. Gimana? Jadi makin semangat belajar jaringan kan?